Pagi itu, matahari bersinar lembut menerpa jendela kaca rumah kami yang besar dan mewah. Rumah yang dibangun dari keringat suamiku, Ardi, dan sedikit warisan dari keluargaku. Aku, Nisa, selalu merasa bersyukur atas apa yang kami miliki. Setiap sudut rumah kami terasa hidup berkat dedikasiku dalam mengatur segalanya. Namun, aku tidak pernah menyangka bahwa di balik kemegahan rumah ini, ada rahasia kelam yang sedang tumbuh. Ardi, suamiku, adalah pria yang awalnya aku kagumi karena ambisi dan kerja kerasannya. Dia memulai segalanya dari nol dan membangun bisnis properti yang kini sukses besar. Tetapi, beberapa bulan terakhir, ada sesuatu yang berbeda darinya. Dia lebih sering pulang larut malam, tidak lagi sehangat dulu, dan seringkali tenggelam dalam pikirannya sendiri. Aku mencoba membujuknya untuk bercerita, tetapi dia selalu berdalih sibuk dengan pekerjaan. Di sisi lain, aku memperhatikan sesuatu yang ganjil dengan Lestari, pembantu kami yang baru bekerja selama setahun terakhir. Lestari adalah perempuan muda berusia awal 20-an, dengan paras yang manis dan sikap yang ramah. Dia selalu cekatan dalam pekerjaannya, tapi akhir-akhir ini, aku melihat dia sering menghindari tatapan mataku dan terlihat gelisah ketika Ardi ada di rumah. Awalnya, aku menganggap semua itu hanyalah perasaanku saja. Aku mencoba untuk mengabaikannya, berpikir bahwa mungkin aku terlalu lelah atau terlalu curiga. Namun, sebuah insiden kecil membuatku mulai curiga. Suatu malam, saat aku sedang membereskan kamar kerja Ardi, aku menemukan sebuah kalung emas dengan liontin berbentuk hati di laci mejanya. Kalung itu terbungkus rapi dalam kotak kecil berwarna merah, dan jelas sekali itu bukan milikku. Ketika kutanyakan tentang itu, Ardi hanya menjawab singkat bahwa itu hadiah untuk salah satu koleganya. Aku mencoba percaya, tapi hati kecilku merasa ada yang tidak beres. Kecurigaanku semakin kuat ketika aku memperhatikan interaksi antara Ardi dan Lestari. Meskipun mereka berusaha menjaga jarak, aku sering menangkap kilatan mata mereka yang seolah menyembunyikan sesuatu. Hal ini membuatku gelisah. Tapi aku tidak ingin gegabah menuduh tanpa bukti. Aku tahu bahwa tindakan ceroboh hanya akan membuatku terlihat bodoh jika ternyata aku salah. Suatu hari, aku memutuskan untuk memeriksa ponsel Ardi. Ini adalah langkah yang sebelumnya tidak pernah terlintas di benakku karena aku selalu menghormati privasinya. Dengan hati berdebar, aku menunggu saat dia tertidur lelap. Malam itu, setelah memastikan dia sudah terlelap, aku mengambil ponselnya yang tergeletak di meja samping tempat tidur. Aku membuka galeri dan menemukan foto-foto yang membuatku terperanjat. Ada foto-foto Ardi dan Lestari sedang tersenyum bersama di tempat yang tidak kukenal. Beberapa foto menunjukkan mereka duduk berdekatan dengan ekspresi yang lebih dari sekadar majikan dan pembantu. Air mataku langsung mengalir. Aku merasa hancur dan dikhianati. Namun, aku memutuskan untuk tidak langsung menghadapinya malam itu. Aku ingin mengumpulkan bukti lebih banyak sebelum melabraknya. Dengan hati yang penuh luka, aku mengembalikan ponselnya ke tempat semula dan berusaha menenangkan diri. Aku tahu bahwa aku harus bersikap cerdas dalam menghadapi situasi ini. Esok harinya, aku memutuskan untuk memasang kamera pengintai di beberapa sudut rumah, termasuk di ruang tamu dan dapur. Aku ingin memastikan apa yang sebenarnya terjadi ketika aku tidak berada di rumah. Proses pemasangan kamera itu kulakukan dengan hati-hati. Aku meminta bantuan seorang teknis yang aku percaya, memastikan bahwa Ardi maupun Lestari tidak akan curiga. Sementara itu, aku mencoba bersikap seperti biasa, meskipun sulit rasanya untuk menahan amarah dan sakit hati. Setiap pagi, aku menyiapkan sarapan untuk Ardi dengan senyuman yang aku paksakan. Aku bahkan masih memuji pekerjaannya di kantor ketika kami berbicara. Semua ini kulakukan demi menjaga situasi tetap tenang hingga aku memiliki cukup bukti untuk mengungkap kebenaran. Beberapa hari kemudian, aku memeriksa rekaman dari kamera pengintai tersebut. Hasilnya membuat hatiku semakin remuk. Dalam rekaman itu, terlihat jelas bagaimana Ardi dan Lestari berbicara dengan mesra di dapur. Mereka berbicara dengan nada suara yang rendah, seolah berbagi rahasia yang hanya mereka berdua yang tahu. Ada momen ketika Ardi menyentuh tangan Lestari, dan mereka tertawa bersama.
Puncaknya adalah ketika aku melihat mereka berciuman di ruang tamu saat aku sedang pergi keluar untuk belanja. Darahku mendidih melihat rekaman itu. Aku merasa tidak percaya bahwa suamiku, pria yang aku cintai dan percaya sepenuh hati, tega mengkhianatiku dengan cara yang begitu keji. Tetapi aku tahu, ini bukan saatnya untuk menyerah pada emosi. Aku harus merencanakan sesuatu untuk mengungkap pengkhianatan mereka dan membuat mereka merasakan akibat dari perbuatan mereka. Langkah pertama yang aku lakukan adalah menghubungi pengacara untuk memastikan bahwa aku memahami hak-hakku jika pernikahan ini berakhir. Aku juga mulai mengumpulkan dokumen-dokumen penting, seperti akta nikah, surat-surat kepemilikan rumah, dan bukti-bukti perselingkuhan yang aku miliki. Pengacaraku, seorang wanita parubaya yang berpengalaman, memberikan nasihat yang membuatku semakin yakin untuk melanjutkan rencana ini. Di sisi lain, aku mencoba menjaga hubungan dengan Ardi seolah-olah tidak ada yang terjadi. Aku tetap melayaninya seperti biasa, meskipun di dalam hati aku merasa muak melihat wajahnya. Aku juga mulai mempelajari gerak-gerik Lestari dengan lebih seksama. Setiap tindak tanduknya aku amati, mencari celah untuk mengungkap semuanya di depan mata mereka. Suatu malam, aku memutuskan untuk mengundang beberapa kerabat dekat dan teman-teman kami untuk makan malam di rumah. Aku ingin menjadikan momen itu sebagai panggung untuk mengungkap semua kebohongan mereka. Aku memastikan bahwa Ardi dan Lestari tidak menyadari rencanaku. Dengan hati-hati, aku menyusun undangan dan memastikan bahwa tamu-tamu yang datang adalah orang-orang yang bisa menjadi saksi atas pengkhianatan ini. Ketika malam yang aku tunggu tiba, aku merasa campuran antara gugup dan marah. Aku menyiapkan meja makan dengan dekorasi yang indah, lengkap dengan makanan-makanan favorit semua tamu. Aku memastikan segala sesuatu tampak sempurna, memberikan kesan bahwa ini adalah malam yang bahagia. Ardi tampak senang dengan acara tersebut, sementara Lestari tampak gelisah. Aku bisa melihat dari wajahnya bahwa dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Saat makan malam berlangsung, aku menahan diri untuk tidak langsung mengungkap semuanya. Aku ingin memastikan bahwa semua tamu sudah merasa nyaman dan tidak curiga. Tetapi, setelah hidangan utama selesai, aku memutuskan bahwa inilah saatnya. Ardi, aku memulai dengan suara tenang tetapi tegas. Semua mata tertuju padaku. Aku ingin membagikan sesuatu kepada semua orang malam ini. Sesuatu yang telah aku simpan selama ini. Aku mengambil ponselku dan menyambungkan ke layar TV di ruang makan. Dengan sekali klik, aku memutar rekaman dari kamera pengintai yang menunjukkan momen-momen mesra antara Ardi dan Lestari. Ruangan itu langsung hening. Semua orang tampak terkejut, termasuk Ardi dan Lestari. "Jadi, ini yang kalian lakukan di belakangku," aku berkata dengan suara bergetar. "Di rumah ini, di bawah atap yang aku bagikan dengan kalian berdua." Ardi mencoba berbicara, tetapi aku mengangkat tangan untuk menghentikannya. "Tidak ada alasan yang bisa kau berikan, Ardi. Aku punya semua bukti. Aku mempercayaimu, tetapi kau mengkhianati kepercayaan itu dengan cara yang paling menjijikan. Dan kau, Lestari, aku memperlakukanmu seperti keluarga, tetapi kau malah menusukku dari belakang." Suasana menjadi semakin tegang. Beberapa tamu mulai berbisik-bisik, sementara yang lain hanya diam dengan ekspresi tidak percaya. Aku merasa puas melihat wajah Ardi dan Lestari yang pucat pasi. Tetapi, ini baru permulaan. Aku tahu bahwa perjalanan untuk mendapatkan keadilan masih panjang. Setelah malam yang penuh emosi itu, suasana di rumah berubah drastis. Ardi memilih menginap di apartemen yang ia gunakan sebagai kantor cadangan, sementara aku mengunci diri di kamar. Lestari, setelah dilabrak di depan semua tamu, tidak langsung pergi dari rumah. Sebaliknya, ia memohon-mohon di depanku agar diberi kesempatan untuk menjelaskan semuanya. Namun, aku hanya memberinya 1 malam lagi di rumah itu untuk berkemas dan pergi. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk bertemu dengan seorang terapis. Aku tahu bahwa luka ini tidak akan sembuh dengan mudah, dan aku butuh panduan untuk menghadapinya. Terapisku, seorang wanita bijak bernama Maya, memberiku ruang untuk mencurahkan segalanya. "Apa rencanamu selanjutnya, Nisa?" tanyanya dengan suara lembut tapi tegas. "Aku ingin mereka membayar.
jawabku tanpa ragu. Bukan hanya soal harta, tapi juga rasa malu yang telah mereka timpakan padaku. Maya mengangguk, memberiku nasihat untuk tetap berpikir jernih dan tidak terjebak dalam dendam yang akan merugikan diriku sendiri. Namun, aku tahu bahwa aku tidak bisa begitu saja melupakan apa yang telah terjadi. Aku memutuskan untuk melanjutkan rencana yang telah kususun sejak malam itu. Beberapa hari kemudian, aku mengatur pertemuan dengan Ardi di kantor pengacaraku. Pertemuan itu berlangsung di ruang yang dingin dan formal, dengan meja panjang di antara kami. Ardi tampak lelah dan gugup, berbeda jauh dari pria percaya diri yang aku kenal selama ini. "Nisa, aku minta maaf," katanya langsung, bahkan sebelum pengacaraku membuka pembicaraan. "Aku tahu aku telah menghancurkan semuanya. Tapi aku mohon, jangan biarkan ini menghancurkan keluarga kita." Aku menatapnya tajam. "Keluarga kita? Kamu menghancurkannya sendiri, Ardi. Aku hanya ingin memastikan bahwa aku mendapatkan apa yang layak aku dapatkan setelah semua ini." Pengacaraku, Bu Winda, mengambil alih pembicaraan. Ia menjelaskan bahwa aku menginginkan hak penuh atas rumah kami, sebagian besar aset, dan tunjangan untuk memastikan masa depanku terjamin. Ardi awalnya mencoba menawar, tetapi bukti-bukti yang aku miliki membuatnya tidak memiliki banyak pilihan. Setelah beberapa jam negosiasi, ia akhirnya setuju untuk menyerahkan sebagian besar yang aku minta. "Aku akan menandatangani semuanya," katanya dengan suara lelah. "Tapi aku benar-benar minta maaf, Nisa. Aku mencintaimu." Aku tertawa kecil, pahit. "Cinta? Cinta macam apa yang tega menghancurkan orang yang kau sayangi? Aku tidak butuh kata-kata itu darimu, Ardi. Aku hanya butuh kamu pergi." Sementara itu, aku menghadapi masalah lain dengan Lestari. Meskipun aku telah memberinya waktu untuk pergi, ia tetap bertahan di rumah dengan alasan belum menemukan tempat tinggal. Aku tahu ini hanya alasan, dan aku tidak mau membuang waktu lebih lama lagi. Maka, aku memanggil seorang teman lama yang bekerja di sebuah lembaga bantuan hukum untuk perempuan. "Dia tidak punya hak untuk tetap tinggal di sana," kata temanku. "Rani, kamu bisa mengeluarkannya secara paksa jika perlu." Namun, sebelum aku melibatkan pihak berwenang, aku memutuskan untuk memberinya satu kesempatan terakhir. Aku memanggilnya ke ruang tamu, tempat di mana semuanya telah terungkap. "Lestari, aku sudah cukup sabar," kataku dengan suara dingin. "Aku tidak peduli apa alasanmu. Kamu harus pergi hari ini juga. Jika tidak, aku tidak segan-segan memanggil polisi." Lestari akhirnya menyerah. Dengan wajah memerah, ia mengemasi barang-barangnya dan meninggalkan rumah itu tanpa sepatah kata pun. Aku merasa sedikit lega melihatnya pergi, tetapi luka yang ia tinggalkan tidak akan mudah hilang. Setelah semua ini, aku merasa perlu mendapatkan dukungan dari keluarga dan teman-temanku. Aku mengundang orang tuaku untuk tinggal sementara di rumah. Kehadiran mereka memberikan rasa aman dan kenyamanan yang sangat aku butuhkan. "Kami bangga padamu, Nak," kata ibuku sambil memelukku erat. "Kamu kuat, dan kamu tidak sendiri." Selain itu, aku juga mulai membuka diri kepada teman-teman dekatku. Mereka memberikan dukungan yang luar biasa, bahkan membantu membangun kembali rasa percaya diriku. Salah satu dari mereka, Dina, bahkan mengusulkan untuk melakukan sesuatu yang belum pernah aku lakukan sebelumnya, berlibur ke tempat yang jauh untuk menyegarkan pikiran. "Kamu butuh waktu untuk dirimu sendiri," katanya. "Pergilah, Nisa, biarkan dirimu sembuh." Awalnya, aku ragu, tetapi setelah berpikir matang, aku memutuskan untuk menerima saran itu. Aku memesan tiket ke Bali, tempat yang selalu aku impikan untuk dikunjungi tetapi tidak pernah sempat karena kesibukan. Perjalanan ini bukan hanya pelarian, tetapi juga awal dari lembaran baru dalam hidupku. Di Bali, aku menemukan kedamaian yang sudah lama hilang. Pantai-pantai yang indah, udara segar, dan keramahan orang-orang di sana membuatku merasa hidup kembali. Aku mengikuti kelas yoga, mencoba meditasi, dan bahkan menulis jurnal tentang semua yang telah aku alami. Setiap pagi, aku duduk di tepi pantai dengan secangkir kopi di tanganku,
merenungkan perjalanan hidupku sejauh ini. Aku menyadari bahwa meskipun aku telah melalui masa-masa sulit, aku masih memiliki kesempatan untuk memulai kembali. Aku tidak lagi ingin tenggelam dalam rasa sakit atau dendam. Aku ingin fokus pada diriku sendiri, pada kebahagiaan yang bisa aku ciptakan tanpa bergantung pada orang lain. Namun, perjalanan ini juga memberiku waktu untuk merencanakan langkah berikutnya. Aku tahu bahwa meskipun aku telah memutuskan hubungan dengan Ardi, aku masih perlu menyelesaikan banyak hal, baik secara hukum maupun emosional. Tetapi untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, aku merasa optimis tentang masa depan. Sekembalinya dari Bali, aku merasa seperti orang yang berbeda. Aku memutuskan untuk menjual rumah besar yang penuh kenangan pahit itu dan pindah ke rumah yang lebih kecil namun nyaman. Aku juga mulai bekerja di sebuah organisasi non-profit yang membantu perempuan korban kekerasan dan perselingkuhan. Bekerja di sana memberiku tujuan baru, sekaligus membantuku menyembuhkan diri dengan membantu orang lain. Ardi beberapa kali mencoba menghubungiku, tetapi aku tidak pernah membalas pesannya. Aku tahu bahwa memberikan ruang untuknya hanya akan membuka luka lama. Sebaliknya, aku fokus pada diriku sendiri, membangun kehidupan yang lebih baik, dan menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil. Pengalaman ini telah mengubahku. Aku belajar bahwa meskipun hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana, aku memiliki kekuatan untuk bangkit dan melanjutkan. Dan yang terpenting, aku tahu bahwa aku tidak perlu siapapun untuk membuatku merasa utuh. Setelah semua kekacauan yang terjadi, aku merasa sudah saatnya mengambil langkah terakhir untuk menutup babak suram ini. Aku ingin memastikan bahwa Ardi dan Lestari benar-benar menerima konsekuensi dari perbuatan mereka. Bukan hanya untuk kepuasan diriku, tetapi juga untuk memberi pelajaran bahwa setiap tindakan memiliki dampaknya. Aku memulai rencana ini dengan penuh kehati-hatian. Dalam beberapa minggu terakhir, aku telah mengumpulkan informasi tentang bisnis Ardi. Sebagai istri yang selama ini mendampinginya, aku tahu betul bagaimana seluk-beluk operasional perusahaan tersebut. Aku juga tahu kelemahan-kelemahan kecil yang selama ini dia abaikan. Aku bertemu dengan salah satu direktur perusahaan Ardi yang cukup dekat denganku, Pak Anton. Dia adalah orang yang selama ini menghormati dan menghargai kontribusiku, meskipun aku tidak terlibat langsung dalam bisnis. Aku menceritakan tentang perselingkuhan Ardi dan bagaimana pernikahan kami hancur karena itu. Pak Anton tampak terkejut, tetapi juga menunjukkan simpati yang tulus. Saya tahu ini sulit untuk Anda, Bu Nisa, katanya. Tapi apa yang bisa saya lakukan untuk membantu? Aku memintanya untuk membantuku mengakses dokumen-dokumen penting perusahaan yang aku butuhkan untuk mempersiapkan langkah hukum berikutnya. Dengan bantuan pengacaraku, Bu Winda, aku menemukan celah dalam kontrak-kontrak perusahaan yang bisa digunakan untuk mengambil alih sebagian saham Ardi. Hasilnya, aku berhasil mendapatkan kontrol sebagian atas aset yang selama ini dia kelola. Aku tahu ini akan menjadi pukulan besar baginya, tetapi aku merasa ini pantas. Aku juga menyusun strategi dengan hati-hati agar langkah-langkahku tidak menimbulkan kecurigaan besar. Menggunakan koneksi yang aku bangun selama bertahun-tahun, aku menghubungi beberapa klien lama Ardi untuk memastikan mereka tetap percaya pada perusahaan meskipun terjadi perubahan kepemimpinan. Langkah ini memberiku kekuatan lebih besar untuk mengamankan posisiku. Ketika Ardi akhirnya mengetahui apa yang telah kulakukan, dia memanggilku dengan marah. Nisa, apa-apaan ini? Kenapa kamu menyerang bisnisku? Teriaknya saat kami bertemu di kantor pengacara. Aku menatapnya dengan tenang. Aku tidak menyerang bisnismu, Ardi. Aku hanya mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi hakku. Kamu sudah menghancurkan keluarga kita. Jangan berharap aku diam saja dan menerima semuanya. Wajahnya memerah, tapi dia tidak bisa membantah. Semua langkahku legal dan didukung oleh bukti-bukti yang kuat. Dia tahu bahwa melawanku hanya akan memperburuk keadaannya. Di sisi lain, aku mendengar kabar bahwa Lestari mencoba mencari pekerjaan baru, tetapi tidak ada yang mau menerimanya setelah skandal kami tersebar. Rupanya, tamu-tamu yang hadir malam itu telah menyebarkan cerita tersebut ke lingkungan mereka. Aku tahu bahwa hidup Lestari tidak akan mudah, tetapi aku merasa itu adalah akibat dari pilihannya sendiri. Namun,
Aku tidak berhenti di situ. Aku memutuskan untuk bertemu dengannya untuk terakhir kalinya. Bukan untuk melabraknya, tetapi untuk memberinya pelajaran yang bisa dia ingat seumur hidup. Aku mengajaknya bertemu di sebuah kafe kecil yang jauh dari keramaian. Dia datang dengan wajah yang penuh ketakutan dan penyesalan. "Kenapa kamu ingin bertemu dengan saya, Bu?" tanyanya dengan suara pelan. Aku menatapnya tajam. "Aku ingin tahu apa yang membuatmu tega melakukan semua ini, Lestari. Aku memperlakukanmu seperti keluarga, tetapi kau malah menghancurkannya." Air matanya mulai mengalir. Saya tidak tahu harus berkata apa, Bu. Saya hanya bodoh dan terbawa perasaan. Saya menyesal. Aku menghela napas panjang. Penyesalan tidak akan mengubah apapun, Lestari. Hidupmu sudah sulit sekarang, dan itu karena keputusanmu sendiri. Tapi aku tidak akan menjatuhkanmu lebih jauh. Aku hanya ingin kau belajar dari semua ini dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Aku meninggalkannya dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, aku merasa lega karena sudah mengatakan apa yang ada di hatiku. Di sisi lain, aku tahu bahwa luka yang dia tinggalkan tidak akan hilang begitu saja. Aku berharap, dalam hatiku, dia benar-benar belajar dari semua ini. Setelah semua ini, aku memutuskan untuk fokus sepenuhnya pada diriku sendiri. Aku menggunakan sebagian uang yang aku dapatkan dari pembagian aset untuk memulai bisnis kecil-kecilan. Aku membuka sebuah butik pakaian sederhana yang selama ini menjadi impianku. Dengan bantuan teman-teman dan keluargaku, butik itu perlahan mulai berkembang. Selain itu, aku mulai melibatkan diri dalam kegiatan sosial. Aku bergabung dengan sebuah komunitas perempuan yang mendukung korban-korban perselingkuhan dan kekerasan dalam rumah tangga. Aku berbagi ceritaku, mendengarkan cerita mereka, dan menemukan kekuatan dalam solidaritas kami. Kegiatan ini tidak hanya membantuku menyembuhkan diri, tetapi juga memberiku tujuan baru dalam hidup. Aku juga mulai memperbaiki hubungan dengan diriku sendiri. Aku pergi ke terapi secara rutin, menulis jurnal setiap hari, dan mencoba berbagai aktivitas yang selama ini aku abaikan. Aku menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari orang lain, tetapi dari bagaimana aku memperlakukan diriku sendiri. Suatu hari, aku menerima surat dari Ardi. Isinya adalah permintaan maaf yang panjang, di mana dia mengakui semua kesalahannya dan memohon agar aku mau memberinya kesempatan kedua. Dia menulis bahwa hidupnya terasa hampa tanpaku, dan bahwa dia menyesal telah menghancurkan pernikahan kami. Aku membaca surat itu dengan hati yang tenang. Aku tidak merasakan kemarahan atau kebencian lagi, tetapi juga tidak ada keinginan untuk kembali. Aku tahu bahwa aku telah melangkah terlalu jauh untuk kembali ke masa lalu. Aku membalas surat itu dengan singkat, memberitahunya bahwa aku telah memaafkannya, tetapi aku tidak bisa lagi menjadi bagian dari hidupnya. Beberapa bulan kemudian, aku mendengar bahwa Ardi memutuskan untuk menjual sebagian asetnya dan memulai hidup baru di luar kota. Sementara itu, Lestari pindah ke kampung halamannya dan mencoba memulai segalanya dari awal. Aku berharap, di dalam hati kecilku, mereka berdua benar-benar belajar dari apa yang terjadi. Seiring waktu, aku menemukan kedamaian dalam kehidupanku yang baru. Aku belajar mencintai diriku sendiri dan menghargai setiap momen yang aku miliki. Pengalaman ini mengajarkanku banyak hal tentang kekuatan, keberanian, dan pentingnya menghormati diri sendiri. Dan akhirnya, aku bisa berkata dengan bangga bahwa aku telah menang. Bukan dengan dendam atau kebencian, tetapi dengan keberanian untuk melepaskan dan melanjutkan hidupku. Setelah semua perjuangan dan luka yang aku alami, aku sadar bahwa langkah terakhirku bukan hanya membuktikan kekuatanku, tetapi juga meraih kebahagiaan sejati. Aku tak ingin hidupku hanya berisi dendam atau amarah yang tak berujung. Namun, itu bukan berarti aku akan membiarkan Ardi lolos tanpa benar-benar merasakan akibat dari perbuatannya. Setelah mengambil alih sebagian saham perusahaan Ardi, aku memutuskan untuk melakukan perubahan besar-besaran. Aku mulai mengungkap praktik-praktik bisnisnya yang selama ini tidak etis, termasuk manipulasi kontrak dengan klien-klien kecil. Tindakanku menyebabkan sejumlah klien menarik kerja sama mereka dengan perusahaan. Aku juga memutuskan untuk menjual sebagian sahamku kepada pesaing utamanya,
Sebuah langkah yang membuat posisi Ardi semakin terdesak. Dalam waktu kurang dari 6 bulan, perusahaan yang dibanggakan Ardi mulai menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Hutang menumpuk, dan reputasi perusahaan jatuh di mata publik. Berita tentang keruntuhan bisnisnya tersebar luas, dan banyak orang mulai mempertanyakan kemampuan Ardi sebagai seorang pengusaha. Aku mengingat betul wajahnya saat kami berada di ruang rapat terakhir sebelum perusahaan resmi dinyatakan bangkrut. Wajah yang dulu penuh percaya diri kini berubah menjadi penuh kekhawatiran dan keputusasaan. Dia mencoba bernegosiasi, memohon kepada para investor untuk memberikan kesempatan kedua, tetapi tidak ada yang mau mengambil risiko. Ketika akhirnya perusahaan dinyatakan bangkrut, aku mendengar bahwa Ardi kehilangan rumah mewahnya dan harus menjual mobil-mobilnya untuk membayar sisa utangnya. Dia pindah ke sebuah apartemen kecil di pinggiran kota, jauh dari kehidupan mewah yang dulu dia nikmati. Kehidupannya yang serba glamor berubah drastis menjadi serba kekurangan. Tak hanya kehilangan harta, Ardi juga mulai kehilangan teman-temannya. Orang-orang yang dulu mendekatinya karena kekayaannya kini menjauh, meninggalkannya sendirian. Aku mendengar kabar bahwa kesehatannya pun mulai menurun akibat tekanan yang dia alami. Dia tampak lebih tua dari usianya, dengan rambut yang mulai memutih dan wajah yang penuh kerutan. Bahkan beberapa teman dekat yang masih tersisa mengatakan bahwa Ardi sering mengurung diri di apartemennya, enggan bertemu siapapun. Suatu hari, aku menerima pesan darinya. Dia meminta untuk bertemu, mengaku ingin meminta maaf secara langsung. Awalnya aku ragu, tetapi akhirnya aku setuju. Kami bertemu di sebuah kafe sederhana. Ketika aku melihatnya, aku hampir tidak mengenali pria yang dulu penuh percaya diri itu. Dia tampak lemah dan rapuh. "Nisa, aku tahu aku tidak pantas meminta ini," katanya dengan suara yang hampir berbisik. "Tapi aku benar-benar ingin meminta maaf. Aku telah menghancurkan segalanya." Aku menatapnya dengan tenang. "Ardi, aku sudah memaafkanmu. Tapi memaafkan bukan berarti aku akan melupakan apa yang telah terjadi. Kau harus menanggung konsekuensi dari perbuatanmu." Dia menundukkan kepala, tak mampu berkata apa-apa lagi. Aku meninggalkannya di sana, merasa bahwa aku telah memberikan jawaban terakhirku. Sementara itu, Lestari juga tidak luput dari akibat perbuatannya. Setelah skandal perselingkuhan itu, dia kehilangan kepercayaan dari banyak orang di lingkungannya. Tidak ada yang mau mempekerjakannya, dan dia terpaksa kembali ke kampung halamannya. Namun, aku mendengar bahwa hidupnya di sana pun tidak mudah. Dia sering menjadi bahan gosip, dan keluarganya merasa malu dengan apa yang telah dia lakukan. Suatu hari, dia mengirim surat kepadaku. Isinya adalah permintaan maaf dan pengakuan atas semua kesalahan yang telah dia buat. Surat itu ditulis dengan tangan, penuh dengan coretan dan tinta yang tampaknya tercampur air mata. Aku tidak membalas surat itu, tetapi aku berharap dia benar-benar belajar dari pengalamannya. Aku menyimpan surat itu sebagai pengingat bahwa kebenaran akhirnya akan menang, meskipun jalannya tidak selalu mudah. Setelah semua drama ini berakhir, aku merasa bahwa hidupku akhirnya berada di jalur yang benar. Bisnis butikku berkembang pesat, dan aku mulai membuka cabang baru di kota lain. Aku juga terus aktif dalam komunitas perempuan, membantu mereka yang membutuhkan dukungan untuk bangkit dari keterpurukan. Setiap kali aku mendengar kisah mereka, aku merasa semakin yakin bahwa apa yang aku lakukan benar. Aku mulai menghabiskan lebih banyak waktu dengan keluargaku, terutama dengan anak-anak yang sempat merasa kehilangan figur ayah. Kami menjalani terapi keluarga untuk memastikan bahwa mereka dapat memproses apa yang terjadi tanpa membawa luka itu hingga dewasa. Perlahan tapi pasti, senyum mereka mulai kembali, dan itu adalah hadiah terbesar untukku. Di sela-sela kesibukan, aku juga menemukan kesempatan untuk mengenal diriku lebih dalam. Aku mengambil kelas seni lukis, sesuatu yang dulu selalu ingin aku coba tetapi tidak pernah punya waktu. Melalui lukisan, aku mengekspresikan segala emosi yang selama ini terpendam. Setiap goresan kuas adalah bentuk penyembuhan, dan aku merasa semakin utuh setiap harinya. Aku belajar bahwa hidup bukan tentang menghindari badai, tetapi tentang bagaimana kita menari di bawah hujan. Aku menemukan kekuatan dalam diriku yang sebelumnya tidak pernah aku sadari,
Dan aku tahu bahwa aku mampu menghadapi apapun yang datang di masa depan. Kini, aku bisa melihat ke cermin dan tersenyum. Aku adalah wanita yang kuat, mandiri, dan penuh cinta untuk diriku sendiri. Dan itu adalah kemenangan terindah yang pernah aku raih. Terima kasih sudah membaca cerita ini. Wajah tersenyum dengan mata bahagia jika kisah ini memberikan pelajaran atau inspirasi untuk Anda. Jangan lupa, hati berkilau like video ceritanya untuk mendukung lebih banyak konten inspiratif seperti ini. Tangan menulis 2 komen di bawah dan bagikan pendapat Anda. Apakah Anda pernah mengalami situasi serupa? Kami ingin mendengar cerita Anda. Bel subscribe untuk mengikuti cerita-cerita penuh makna dan pelajaran hidup lainnya. Mari kita belajar bersama dari setiap pengalaman hidup. Wajah tersenyum dengan mata bahagia kilauan.